Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak, nama saya Muhammad Basuki Widodo dari Universitas Jember, jurusan Manajemen. Di sini saya melakukan kuliah kerja nyata Bertuvilek 3. Jadi di sini saya akan melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait strategi pemasaran UMKM tahu yang Bapak geluti. Nah, sebelumnya saya dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan yaitu NS Bapak Adi Yunanto, Eskep Mkep. Nah, selanjutnya kita akan memulai sosialisasi ya Pak. Yang pertama yaitu tentang pengertian strategi pemasaran. Nah, menurut Kotler 2012 itu strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Jadi kalau disimpulkan tuh intinya ketika Bapak menjual tahu ke pelanggan, pelanggan itu senang dengan tahu yang Bapak jual. Jadi menyebabkan hubungan timbal balik atau saling menguntungkan. Nah, sementara kalau di sini saya jabarkan untuk strategi pemasaran adalah rencana yang menjabarkan ekspektasi atau rencana perusahaan yang akan berdampak ke berbagai aktivitas pemasaran produk di pasar tertentu. Jadi gini loh, ketika jenengan sudah mempunyai bekal strategi pemasaran, nah di situ nanti ada meliputi 4P, ada produk, price, place, dan promotion. Nah, di situ kalau jenengan sudah menguasai 4 itu, Bismillah itu kita akan produk tahu ini akan lebih berkembang maju dan pendapatan akan menjadi optimal. Nah, untuk UMKM tahu ini bisa menggunakan program pemasaran yang bersamaan. Nah, yang pertama yaitu misal jenis programnya itu periklanan, promosi, penjualan, dan personal selling atau layanan pelanggan. Nah, layanan pelanggan kan kalau UMKM tahu ini belum ya Pak. Nah, itu kita akan membuatkan layanan pelanggan itu di minggu ketiga. Nah, di minggu ketiga kita akan membuat layanan promosi dan layanan digital marketing melalui WhatsApp bisnis. Nah, dari strategi pemasaran tadi itu ada mencangkup 4 komponen itu ya Pak, yaitu bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran itu kumpulan dari variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran sendiri itu ada 4 Pak, yang sudah jelaskan tadi. Ada produk, ada price atau harga, terus ada place tempat, ada promosi atau ada promotion atau promosi. Nah, yang pertama kita ada produk Pak. Nah, produk di sini pengertiannya yaitu produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli atau dikonsumsi. Nah, kalau produknya di sini yang dari Bapak UMKM itu kan tahu ya Pak. Nah, untuk penerapannya, untuk pelatihannya, di sini kami akan mengembangkan produk tahu putih biasa itu menjadi tahu kuning Pak, yang lebih praktis dan siap saji untuk bisa digoreng tanpa diberi bumbu tambahan. Seperti itu Pak. Jadi harapannya ketika produk itu menjadi tahu kuning, untuk pendapatan pasti akan naik dan pasarannya juga akan naik Pak. Selanjutnya ada harga atau price. Harga adalah sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk atau mengganti hak milik produk. Misal kalau harga jenengan jual tahu itu misal 10 biji 3.000. Nah, itu harga Pak. Nah, untuk pelatihannya kita di sini kan mengusulkan untuk membuat tahu kuning. Nah, ketika tahu kuning dibuat, tentunya harganya itu tidak akan sama dengan tahu putih karena bumbu dan cita rasanya itu berbeda Pak. Semoga saja itu bisa lebih laris dari tahu kuning dan menjadi
inovasi dari UMKM Bapak. Jadi harganya akan sedikit naik lagi dibanding dengan tahu yang putih. Place atau tempat. Tempat di sini yaitu berbagai kegiatan perusahaan atau UMKM untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual yang terjangkau dan tersedia di pasar sasaran. Jadi place-nya di sini tempat perusahaan. Nah, perusahaannya kan produksinya di belakang itu kan ya, Pak. Iya. Nah, jadi untuk sasarannya atau pasarnya itu kan sementara dijajakan gitu, dibawa ke rumah-rumah ke rumahan. Nah, ketika sudah menjadi tahu kuning, pemasarannya tuh bisa ke rumah makan Pak untuk oleh-oleh seperti itu. Jadi tidak lagi hanya tahu putih yang cuman dipikir orang tuh cuman untuk digoreng, tapi bisa ketika jadi tahu kuning itu bisa dibuat jadi oleh-oleh. Yang selanjutnya ada promosi. Nah, promosi di sini adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. Nah, saat mempromosikan tahu putih yang hanya dari mulut ke mulut atau langsung dijual ke pasar, dengan adanya produk tahu kuning, ini promosinya bisa lebih luas lah. Jadi melalui platform yang mudah diakses. Jadi bisa kita jual melalui Shopee, karena itu sudah tahu kuning bisa menjadi tahu oleh-oleh, bisa jadi khas suatu daerah gitu Pak. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Mbaknya? Ada. Ya. Apakah promosi harus menggunakan platform sosial saja? Untuk promosi itu aslinya bebas sih Mbak, tidak hanya digital atau platform sosial. Kita itu bisa misal pakai selembaran, ataupun ketika kita menjajakan tahu dikasih banner di belakang, itu juga bisa disebut promosi Pak, karena orang itu menjadi tertarik untuk membeli tahu kita. Dan juga kita lebih gampang, misal ada nomornya, misal ada orang pesen, ketika beliau kita sudah lewat atau orang yang ngantar, dia punya nomor tapi saya telepon aja karena sudah lewat, jadi bisa balik lagi dan tidak mengecewakan konsumen gitu Pak. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup sosialisasi dan pelatihan strategi pemasaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.